Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilal imamil musannifi samahatil ustad al-imam asy-syekh Muhammad At-Thahir ibn Ashur nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa asrari sairis sholihin. Minggu lalu kita telah membahas tentang permulaan surat Al-Baqarah. Di permulaan surat Al-Baqarah, Allah membagi manusia menjadi 4 golongan. Ada golongan orang yang beriman, kemudian golongan orang kafir, yang orang musyrikin yang mengungkapkan kekafirannya secara terang-terangan. Kemudian golongan yang ketiga orang-orang munafik. Kemudian golongan keempat adalah rangkaian kisah tentang Bani Israel disertai dengan berbagai macam peringatan dan teguran yang disampaikan Allah kepada Bani Israel. Golongan pertama orang mukmin disebutkan dalam ayat pertama sampai ayat kelima. Kemudian orang kafir atau orang musyrik yang terang-terangan ayat 6 dan 7. Orang munafik ayat 8 sampai 20. Kemudian menyebutkan tentang perintah beribadah, tentang kebenaran Al-Quran ayat 21 sampai 29. Kemudian tentang penciptaan manusia pertama dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain ayat 30 sampai 39. Kemudian menyebutkan golongan keempat yaitu Bani Israel secara panjang lebar dari ayat 40 sampai ayat 123. Nah, di tengah-tengah rangkaian pembahasan tentang Bani Israel ini, Allah juga menyisipkan pembahasan tentang orang-orang musyrik Mekah. Tidak harus musyrik Mekah, tetapi orang musyrik secara keseluruhan, baik orang musyrik yang kala itu tinggal di Mekah maupun yang tinggal di Yathrib atau Madinah. Karena di Madinah pun tidak hanya orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, tetapi juga ada orang-orang musyrik yang memang asli penduduk Yathrib atau Madinah. Tsumma qurrinal yahudu wan nasara wal musyrikuna fi qarni hasadihimil muslimina was-sakhati 'ala syari'atil jadidah. Tsumma qurrina, kemudian dibersamakan al-Yahudu apa? Perbincangan tentang orang Yahudi, wan Nasara dan Nasrani atau ahli kitab. Wal musyrikuna, dan perbincangan tentang orang-orang musyrik. Perbincangan tentang orang-orang musyrik juga dibersamakan, disisipkan dalam rangkaian kisah atau teguran-teguran terhadap Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Fi qarni hasadihim, karena kesamaan mereka, kesamaan hasad, kedengkian. Karena kesamaan dalam hal kedengkian mereka al-muslimina terhadap orang-orang muslim. Baik orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang musyrik, mereka semua memiliki kedengkian, menyimpan kedengkian terhadap umat Islam. Wasakhoti, dan kebencian ala syariatil jadidati, terhadap syariat yang baru. Orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Bani Israel ini adalah
orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Orang Yahudi mengaku pengikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani mengaku sebagai pengikut syariat Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan orang-orang musyrik bangsa Arab, terutama yang tinggal di kota Mekah, mereka mengaku sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan mereka mengaku sebagai keturunan yang sah dari Nabi Ismail. Mereka mengaku sebagai pewaris Ka'bah yang agung dari Nabi Ibrahim. Hanya saja ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka tidak suka. Mereka menyimpan kedengkian. Kenapa harus Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi nabi? Orang Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan alasan karena nabinya bukan dari bangsa mereka, bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi nabi yang diutus itu ternyata dari kalangan bangsa Arab. Sehingga mereka tidak suka, mereka tidak mau beriman kepada seorang nabi di luar darah mereka atau di luar bangsa mereka, yaitu Bani Israel, ya, bangsa Yahudi atau bangsa Nasrani. Oleh karena itu mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW karena mereka memandang Nabi Muhammad adalah nabinya orang Arab. Mereka tampak tidak senang dengan diutusnya seorang nabi dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan bangsa mereka sendiri. Seolah-olah mereka menyimpan iri, kedengkian. Kenapa Allah tidak mengutus seorang nabi dari kalangan bangsa mereka? Sedangkan kalangan bangsa Arab sendiri, orang-orang musyrik Arab terutama yang tinggal di Mekah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan alasan kenapa harus terlahir dari seorang Nabi Muhammad, tidak dari orang-orang yang lain. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan masalah kesukuan, persaingan antar suku atau antar klan. Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan suku Quraisy. Banyak dari kalangan suku Quraisy yang lain, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena kedengkian, karena keirian. Mereka iri, kenapa kok harus Nabi Muhammad? Kenapa harus sosok beliau yang menjadi nabi, bukan dari kalangan suku yang lain atau klan yang lain? Kalau Abu Jahal pernah mengatakan kenapa harus dari Bani Hashim, bukan dari Bani yang lain, Bani Abdi Syams misalnya, atau Bani Abdi Manaf dan yang lain. Itu salah satu yang disampaikan tentang keirian, kenapa mereka kok tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka berharap andai kata nabinya bukan dari Bani Hashim, mungkin saja beriman. Mereka berandai-andai seperti itu. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin mir rabbikum. Ma yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir tidaklah senang. Orang kafir ini siapa? Min ahlil kitabi, baik dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani. Walal musyrikina, dan tidak pula merasa senang orang-orang musyrik. Ini adalah kalangan orang kafir dari bangsa Arab sendiri. Mereka dikatakan diberi status musyrik karena sebenarnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi sayangnya mereka menyekutukan Allah, meyakini Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu berhala-berhala yang berupa patung-patung dari batu dan material-material lainnya. Orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani maupun musyrikin Mekah, musyrikin Arab sendiri, itu tidak merasa senang. Ayyunazzala 'alaikum, telah diturunkan kepada kalian min khairin, berupa kebaikan, maksudnya anugerah kenabian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Orang musyrik, orang kafir baik dari kalangan Yahudi Nasrani, ahli kitab maupun musyrik bangsa Arab sendiri, mereka tidak merasa senang, artinya menyimpan iri, kedengkian. Kenapa?
kenabian, anugerah kenabian itu diberikan kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Ini tertera dalam Al-Baqarah ayat 105. Ila qauli, sampai firman Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun, yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Jadi menurut Ibnu Ashur di sini Al-Baqarah ayat 105 sampai 112 itu menggambarkan bagaimana sikap orang-orang kafir, baik dari kalangan orang Yahudi Nasrani ataupun dari bangsa Arab yang musyrik sendiri. Bagaimana mereka bersikap menghadapi umat Islam, menghadapi Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang beriman. Mereka menyikapi Islam, mereka menyikapi datangnya Nabi Muhammad SAW dengan penuh kedengkian, dengan penuh kebencian, dengan menaruh dendam permusuhan. Itu rangkaian ayat 105 sampai 112. Summa ma usira minal khilafi bainal yahudi wan nasara wa iddi'ai kulli fariqin annahu wal muhiq. Summa ma, kemudian perbincangan tentang segala sesuatu. Usiro yang diprovokasikan dikobarkan, dipicu di tengah masyarakat. Usiro diprovokasikan minal khilafi, berupa perselisihan bainal Yahudi, antara golongan bangsa Yahudi wan Nasrani dan umat Nasrani. Terjadi pertentangan, perselisihan yang sangat besarnya antara orang Yahudi, antara bangsa Yahudi dengan Nasrani. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang mengaku sebagai pengikut syariat Nabi Musa alaihissalam, dan kebanyakan mereka mengingkari kenabian Nabi Isa. Sedangkan umat Nasrani adalah umat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, dan sebagian besar mereka mengingkari kenabian Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi hanya mau ikut ajaran Nabi Musa dan Taurat, tetapi kebanyakan mereka ingkar kepada Nabi Isa dan Injil. Orang Nasrani sebaliknya, mereka beriman kepada Nabi Isa dan Injil, tetapi sebagian besar mereka ingkar kepada Taurat dan Nabi Musa. Padahal ajaran Nabi Isa dengan Nabi Musa itu sama, hanya berbeda zaman. Waddi'ai kulli fariqin, dan berupa saling klaimnya masing-masing golongan, saling klaim annahu wal muhiqqu, bahwa mereka lah yang benar. Orang Yahudi mengaku bahwa hanya agama mereka lah yang benar. Orang Nasrani pun mengaku bahwa hanya agama mereka lah yang benar, dan masing-masing dari Yahudi maupun Nasrani mengaku hanya golongan mereka yang pantas untuk mendapatkan jannah, taman-taman kenikmatan di akhirat nanti. Di ayat 112, di ayat 111 ya, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi berkata, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk ke dalam jannah, taman-taman kenikmatan, kecuali hanya mereka yang Yahudi. Sementara yang Nasrani juga mengatakan begitu, tidak berhak mendapatkan taman-taman kenikmatan jannah kecuali hanya orang Nasrani saja. Wa qalatil yahudu, lalu ini ayat 113-nya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'i wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'i wa hum yatlunal kitab. Orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai'in. Oh, umat Nasrani itu tidak berada dalam kebenaran. Agama mereka bukan agama yang benar. Itu keyakinan orang Yahudi. Sementara waqalatin nasara, orang Nasrani pun berkata laisatil yahudu ala syai'in. Orang Yahudi pun tidak berada dalam agama yang benar, katanya orang Nasrani. Jadi masing-masing saling mengklaim kebenaran dan saling menuduh kesesatan atau kesalahan kepada yang lain. Saling serang. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka sudah pernah membaca Alkitab. Maksudnya orang Yahudi sudah mempelajari Taurat dan mereka mengetahui kebenaran Injil berdasarkan Taurat. Orang Nasrani pun sudah mempelajari Injil dan mereka tentunya sudah tahu kebenaran Taurat berdasarkan Injil mereka. Karena Taurat sama Injil memiliki kandungan yang sama, ajaran yang sama, dan saling menyempurnakan. Tetapi kenyataannya mereka saling bermusuhan.
hanya karena klaim kebenaran pada bangsa mereka sendiri atau pada pengikut mereka sendiri. Kemudian Allah menegaskan fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Tapi pada akhirnya suatu saat nanti, di akhirat nanti, Allah lah yang berhak untuk menentukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak tentang apa yang telah mereka perselisihkan di dunia. Ini surat Al-Baqarah ayat 113. Perselisihan itu terus diperbincangkan sampai ayat 123 yang merupakan penutup dari kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Wa tsumma khussa, kemudian dikhususkan al-musyrikuna siapa? Perbincangan tentang orang-orang musyrik. Perbincangan tentang orang-orang musyrik ini dikhususkan dalam satu ayat tersendiri, yaitu ayat 114-nya. Bi annahum awlamu haula'il asnafits salasati. Bi annahum, bahwa sungguhnya orang-orang musyrik, awlamu haula'il asnafits salasati adalah kelompok yang paling zalim di antara tiga golongan itu. Di antara tiga golongan Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Golongan musyrikinlah yang ditegaskan sebagai golongan yang paling zalim di antara tiga-tiganya. Kenapa dianggap paling zalim? Li'annahum mana'ul muslimina min dzikrillahi fil masjidil harami. Li'annahum, karena sungguhnya musyrikun. Mana'u, mereka menghalang-halangi al muslimina, umat Islam, min dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fil masjidil harami, di Masjidil Haram. Wa man awlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Wasa'au, dan mereka berupaya bidzalika, dengan pada Masjidil Haram, mereka berupaya fi kharabihi, untuk menghancurkan Masjidil Haram. Dalam ayat 124 Allah berfirman, wa man awlamu, siapa yang lebih zalim, mimman, daripada orang-orang, mana'a yang menghalang-halangi, siapa man, masajidallahi, kepada masjid-masjid Allah, menghalangi masjid Allah, ayyuzkara fiha ismuhu, menghalang-halangi dari disebutkan nama Allah, artinya berzikir kepada Allah, fihi, di dalam masjid itu. Ayyuzkara fiha ismuhu, disebutkan, dizikirkan, fiha, dalam masajidallah, ismuhu, apa nama Allah. Wasa'au fi kharabiha, dan mereka berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Itu adalah gambaran orang-orang musyrik. Hanya saja ulama dalam menafsirkan ayat 124 ini memiliki banyak ragam penafsiran gara-gara berbagai macam riwayat yang berbeda-beda. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat 124 ini berkenaan dengan orang musyrik. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa ayat 124 ini berkenaan dengan orang Yahudi, Nasrani atau Bani Israel. Dan itu akan kita bahas secara lengkap, secara detail nanti, tepat pada ayat 124. Wa annahum, dan sungguhnya orang-orang musyrikin, tasyabahu, mereka menyerupai, fi dzalika, di dalam sikap itu, mereka menyerupai hum, siapa mereka orang musyrik, wal yahudu, dan orang Yahudi, wan nasr, dan orang-orang Nasrani. Orang musyrik memiliki kesamaan sikap yang serupa dengan orang Yahudi dan Nasrani, yaitu dalam masalah klaim kebenaran dan menuduh kelompok lain sebagai kelompok yang sesat, kelompok yang tidak benar. Ini disebutkan dalam ayat 118. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum. Al-Qur'an dalam menyebutkan orang musyrik itu menggunakan redaksi la ya'lamuna, orang yang tidak mengetahui.
Waqala dan berkata, alladzina la ya'lamuna, orang yang tidak mengetahui. Kenapa orang musyrik disifati dengan atau disebutkan dengan istilah la ya'lamuna? Alladzina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak mengetahui. Ini merupakan kebalikan, muqabalah ya, bandingan dari ahli kitab. Orang Yahudi disebut ahli kitab, orang Nasrani disebut ahli kitab karena mereka pernah membaca kitab langit, kitab yang turun dari langit. Orang Yahudi pernah membaca kitab Taurat, orang Nasrani pernah membaca kitab Injil. Mereka mengetahui kebenaran berdasarkan wahyu. Setidaknya mereka mengetahui kebenaran dari sebuah kitab yang pernah diturunkan pada masa nabinya. Taurat pernah diturunkan pada masa Nabi Musa sebagai wahyu dari Allah. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dari langit sebagai wahyu dari Allah. Artinya orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang mengetahui kebenaran dari langit. Mereka adalah orang yang ya'lamun, orang alim, orang yang mengetahui kebenaran dari wahyu. Sementara orang musyrik bangsa Arab yang mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka tidak pernah membaca kitab yang turun dari langit sebagai wahyu. Sehingga mereka dikatakan sebagai golongan atau umat yang tidak mengetahui. Artinya, pengetahuan mereka tidak berdasarkan wahyu dari langit. Seolah-olah disamakan dengan tidak tahu, karena pengetahuan mereka tidak berdasarkan wahyu. Oleh karena itu mereka disebut alladzina la ya'lamun, orang yang tidak mengetahui. Wa qala alladzina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui itu, maksudnya orang-orang musyrik bangsa Arab. Laula yukallimunallahu, kenapa Allah tidak langsung berbicara kepada kita saja? Itu tanggapan sikap dari respon dari orang-orang musyrik bangsa Arab ketika mengetahui Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi. Kalau memang benar Nabi Muhammad itu seorang nabi, kenapa Allah tidak langsung berbicara saja kepada kita bahwa Muhammad itu nabi? Au ta'tina ayat, atau mendatangkan kami ayat. Au ta'tina ayat, atau mendatangkan kami suatu ayat, suatu bukti. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayat. Kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim. Sebenarnya pernyataan seperti itu sudah pernah diungkapkan oleh umat-umat terdahulu. Umat-umat nabi-nabi sebelumnya itu sudah pernah mengungkapkan pernyataan seperti itu. Umat Nabi Isa pernah mengungkapkan, kenapa? Mana buktinya kamu seorang nabi? Kenapa enggak Allah saja yang langsung bicara kepada kami? Umat Nabi Musa, Bani Israel, Yahudi, itu juga pernah bilang yang seperti itu kepada Nabi Musa. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah. Gitu. Melihat Allah dengan mata kepala. Kami tidak akan beriman sampai begini-begini, sampai engkau mendatangkan bukti. Itu adalah ucapan-ucapan umat-umat dahulu juga seperti itu. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama. Hati mereka serupa. Wattahadu fi karahiyatil islami, wattahadu, dan mereka memiliki kesamaan fi karahiyatil islami, di dalam menyimpan kebencian terhadap Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita mau bicara Islam secara keseluruhan, secara umum, maka semua agama para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agamanya adalah agama Islam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 131 dalam surat ini, surat Al-Baqarah. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Itu qala lahu rabbu, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim,
pasrahkanlah dirimu, karena memang makna Islam pada dasarnya, makna lughatan, makna dalam kebahasaannya, Islam adalah kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslim, pasrahkanlah dirimu, tunduklah engkau. Qala Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam. Aku memasrahkan diri kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengatur kehidupan di alam semesta ini. Kemudian Nabi Ibrahim terus mengajarkan ajaran Islam itu kepada keturunannya. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub ketika mau wafat, mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya agar senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam dan jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Artinya ajaran semua para nabi itu adalah ajaran Islam. Hanya saja syariat dalam bentuk ibadah yang bersifat teknik dalam penghambaan kepada Allah itu berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Misalnya dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kewajiban ibadahnya, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan dan semacamnya. Itu berbeda-beda. Tetapi ajaran inti dari Islam itu sendiri itu sama, yaitu tauhid. Sama-sama meyakini hanya ada satu Tuhan. Sama-sama menggaungkan tahlil. La ilaha illallah. Itu adalah ajaran inti yang selalu diajarkan oleh seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antaqala bihadhil munasabati ila fadailil Masjidil Haram wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.